Bapak-bapak, kami ini udah tua, sudah umur 80. Bayangkan kami masih keluar masuk Mabes Polri ke Polda untuk mencari keadilan, dan kami tidak pernah mendapat keadilan itu. Oleh sebab itu kami mohon, kami pernah mendengar dari Bapak Presiden pidato pada waktu hari ulang tahun BPR bahwa harus berantas mafia tanah. Kami juga mohon pada Pak Sigit, juga oknum-oknum dalam Mabes Polri, Polda, tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami dipanggil Tuhan sebelum kami mendapat keadilan. Kalau sampai terjadi, kami akan tuntut kemanapun itu, kami akan kejar. Bukan hanya kami, tetapi bagaimana rakyat kecil, bagaimana Bapak Jokowi memberikan sertifikat kemudian diambil orang, tidak ada gunanya. Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV. Hari ini kami kedatangan para tamu spesial masyarakat pencari keadilan. Jadi kalau kata Hotman Paris, masyarakat Indonesia ini sekarang sedang mengais-ngais nih ya, mencari keadilan. Nah ini yang mengais keadilan nih bahkan dari Sulawesi Utara, jauh sekali nih dari Manado ini ya, sampai datang ke Jakarta ya, ke Tangerang ini kantor kami untuk mencari keadilan ya Bu ya di sini ya. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu, kembali di sebelah kanan saya ada Bapak Sadan Sitorus selaku kuasa hukum dan selaku pengamat atau ahli pidana ini ya. Praktisi juga lah dalam pidana. Nah, di depan saya ini ada dua orang ibu-ibu yang masih energetik di situ. Bisa tolong diperkenalkan dulu namanya masing-masing? Saya Dr. Sinja dari Kupang. Dokter Iya, saya umur hampir 80 tahun. Saya Prof. Ing Mokoginta dari Bogor ya, tinggal di Bogor. Yang satu dokter bedah, iya. yang satu profesor. Iya. Profesor dalam bidang apa? Perikanan. Wah, ini orang-orang Dari pintar IPB. ini ya. Orang-orang smart ini. Saya aja baru lulus S2 doang nih. Yang ini udah S3 dan S4 ini ya di depan kita ya. Tapi ya itulah teman-teman mirisnya di Indonesia ya, mau seberapa tinggi ilmu kita kelihatannya agak sulit ya Dok ya, Prof ya, Mencari keadilan ya. Jadi nggak intelektual kita kayak nggak berjalan di sini atau bagaimana Prof? Kami tidak tahu. Nggak tahu. Bisa coba tolong diceritakan secara singkat kronologisnya, maksudnya keadilan semacam apa yang dicari dan bagaimana sih bisa terjadi kasus ini gitu loh. Jadi biar netizen ini bisa tahu gitu. Ya. Perkara kami ini sudah berjalan 5 tahun dari 2017. Sudah 6 Kapolda sampai sekarang, 4 kali buat laporan. 2 Wakapolda memerintahkan supaya perkara ini harus dilanjutkan, ditolak atau tidak dilaksanakan oleh penyidik. 1 Kapolda juga perintahkan tetap tidak dijalankan oleh penyidik. 2 penyidik dari laporan kami yang pertama dan laporan kedua, mereka kena pelanggaran kode etik dari Propam Mabes Polri. Faktanya sampai sekarang penyidik pada laporan ketiga tetap membengkokkan perkara kami, bahkan jelas-jelas soal menolak. Jadi tetap diamankan, menyelesaikan. Ya. Jadi sebenarnya perkara kami ini dari awal sangat simpel, sederhana. Kami punya sebidang tanah yang kami peroleh dari warisan ibu kami yang meninggal tahun 1980.
tanah ini sudah bersertifikat nomor 98 tahun 1978, sertifikat yang sah. Di situ ada kebun kelapa, ada penjaga tanah, penjaga kebun. Kemudian dimasuki sekelompok orang, diambil alih, diduduki, lalu mereka membuat sertifikat yang baru, sertifikat nomor 2567 tahun 2009. 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian. Lalu sertifikat 2567 ini dibagi habis ke 9 sertifikat berikutnya, dari nomor 2661 sampai 2669. Setelah jadi sertifikat ini, sebagian besar tanah sudah dijual. Tanah kami dari sertifikat nomor 98 ini tertera asal tanah adalah tanah adat, konversi dari tanah adat. Tetapi sertifikat 2567 itu asal tanah adalah tanah negara, itu jelas tertulis tanah negara. Di Kota Membagu, lokasi tempat tanah ini tidak ada tanah negara, itu tanah kerajaan, tanah adat. Kenapa mereka pakai tanah negara? Untuk mempermudah proses pembuatannya. Kalau pakai tanah adat nanti kan prosedurnya panjang. Kalau tanah negara singkat, dalam waktu 8 hari selesai sertifikatnya. Jadi penerbitannya singkat, asal tanah negara. Pada tahun 2017 kami ke Kota Membagu karena kakak kami yang tertua Linda meninggal tahun 2014. Kami mau memperbaiki sertifikat kami. Kenyataan mereka sudah duduki dan sudah ada sertifikat tahun 2009. Dengan status perkara seperti ini, jelas yang akan kami laporkan pertama kali kan pidana, Pak. Bukan ke pengadilan negeri, karena ini bukan sengketa kepemilikan tanah, tetapi perampasan tanah, diambil seluruhnya. Jadi kami lapor ke polisi. Nah, laporan kami yang pertama itu dinyatakan bahwa tidak ada pidana. Tidak ada pidana karena mereka juga punya sertifikat sama-sama sah. Jadi harus buktikan. Padahal kalau yang kami dapat penjelasan, sertifikat yang baru itu justru itu yang harus diselidiki. Kenapa ada sertifikat yang baru? Tetapi penyidik menyatakan, buktikan dulu sertifikat mereka itu palsu. Nah, karena mereka mengatakan begitu, kami gugat ke PT UN. Kami gugat Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami gugat BPN sebagai tergugat pertama. Tergugat intervensi adalah yang mempunyai sertifikat itu semua. Kami tidak menggugat pengadilan negeri karena ada PT UN. Penyidik berdalih gunakan Perma nomor 1 tahun 1956. Artinya proses pidana ditunda karena sedang ada perdata. Oke, kami tempuh pengadilan PT UN. Kami menang sampai tingkat kasasi yang berkeputusan tetap. Sertifikat semua yang ada di tanah itu diperintahkan untuk dibatalkan, dicabut, ditarik dari peredaran. Mereka ajukan lagi ke PK. PK pun kami menang. Setelah ada semua ini, kami buat laporan yang kedua. Pada laporan yang kedua, anehnya, yang akan dijadikan tersangka itu adalah orang-orang yang membeli tanah di situ. Sedangkan yang membeli tanah di situ, yang membuat sertifikat, merampas dan membuat sertifikat ini tidak dituduh, tidak menjadi tersangka. Pasalnya pasal apa itu yang waktu lapor? Ya, pasal yang dilaporkan apa itu? Kita tidak boleh menggunakan pasal, hanya boleh penyerobotan. Nanti penyidik yang tentukan pasalnya. Di Manado begitu. Jadi selalu penyerobotan. Padahal kan itu pengambil alihan tanah, bukan kalau penyerobotan kan
pasal 167 dipaksakan selalu pasal Kalau 167. penyerobotan ya memang tersangkanya ya yang beli. Iya. Kalau penyerobotan. Iya. Iya. Tapi kalau kita mau laporin yang menggunakan dan Iya. punya itu adalah pemalsuan harusnya 263. Iya. 263, 264, 266 itu. Iya. Itu dari laporan yang pertama kami maunya Tidak boleh. tidak boleh. Nggak boleh. Harus penyerobotan aja. Terserah kita mau laporinnya apa. Nanti ditentukan pasal 167 lagi gitu. Balik kan. lagi ke 167. 167 dipiring. Iya. Memasuki pekarangan orang, Iya. ancaman di bawah 1 tahun. Iya. Itu maunya begitu. Enggak. Jadi SP3 lagi. Itu nggak diadukan itu pas, maksudnya gini, sorry, ketika pertama kali dilakukan laporan polisi terus ada oknum polisi, kita bicara oknum ya, ada oknum polisi yang berusaha mengalihkan, oh jangan kesini aja gitu. Prof sama dokter nggak? Yang LP1 sudah, LP2 sudah kan? Mereka kena kode etik. Nah itu pasti kena itu. Iya, tapi Iya, kemudian kena. tidak dijalankan kayaknya. Nggak dijalankan. Nah, tapi sedangkan LP3 ini sudah masuk ke tahap penyidik. Hebat ya, maksudnya ini ya gimana udah oknum penyidik, SPDP. Ya. oknum penyidik bisa tidak mau menjalankan perintah Wakapolda dan Kapolda ya. Ya, Kapolda Wah. dan perintah Pak Kapolda dan 2 Wakapolda tidak dijalankan. Perintah Wakapolda dan Kapolda tidak mau jalankan penyidik ini kayak Ya, luar penyidiknya biasa. jadi lebih apa sakti kayak Kapolri dong kalau kayak begitu ya, Iya. seolah-olah ya maksudnya. Iya. Harusnya kan diperintah sama Kapolda ya jalan dong di situ. Iya. Kenapa itu Bu nggak jalan dia? Ya, itu Dugaannya pemain kenapa Ada, itu? tentunya Dugaan, ada faktor X Pak. di dugaan ada faktor X di ada situ X ya. di dalam belakang. Nah itu dia ya. Jadi kalau saya udah sering viralin gitu ya, zaman-zaman sebelum Sambo itu selalu ya laporan polisi itu hanya bisa jalan kalau ada 3 unsur. Salah satu dari 3 lah. Satu, orang yang berkuasa, Ya. dekat dengan penguasa. 2, orang yang banyak duit, Banyak yang punya duit. duit, Iya. yang bisa ngasih duit, Iya. situ. Ketiga, ya kalau nggak punya 2 ini harus viral. Ini saya lihat ini kayak begini nih. Iya. Iya kan, Iya. kalau nggak jalan itu. Nggak jalan. Laporan itu Ya, sudah. kira-kira yang tadi saya bilang itu tepat represent juga nggak ke keadaan yang terjadi sama kasus ibu ini? Terjadi Oh, karena itu jelas. juga, mentok karena Iya, itu jelas. juga. Iya. Jelas ada. Orang yang punya duit ada. Orang yang punya salah dari kelompok orang yang mengambil tanah kami, 1 orang itu adalah orang istri dari seorang pengusaha yang kaya di Manado. Wah, Ya, duit itu. tuh ya, punya Ya. duit. Yang punya duit. Dia dari apa? Dealer Toyota Indonesia Toyota Timur. Indonesia Iya. Timur. Ya, itu jelas. Kemudian Ya. Pensiunan Kapolda, dia menjadi komisaris umum Komisaris. independen di Perusahaan. perusahaan. Udah punya duit, punya kekuasaan lagi yang satu lagi Iya. itu mantan pejabat lagi. Iya. Repot itu ya kayak Iya, gitu ya. iya. Hukum otomatis jadi kelihatan kayaknya tumpul gitu ya, Iya. Bu ya. Ya. Di sini mengerikan sekali itu. Nah, terus kejadian setelah itu gimana itu? Jadi setelah SPDP, terus ada tersangka, toh? setelah laporan kedua SP3 karena kami tidak somasi, di SP3 lagi kami buat laporan ketiga. Laporan ketiga kami maksa pasal 385 dan 263 pemalsuan dan penggelapan. Tapi hanya boleh dalam kalimat, tidak boleh pasalnya. Nanti Aneh sekali itu ya. akhirnya kan bukti sudah kuat semua Pak. Semua bukti-bukti sudah ada. Akhirnya seperti terpaksa laporan kami ketiga itu naik ke tahap sidik. Oke. Jadi sudah ada SPDP dikirim ke kejaksaan. Sudah ada nama-nama terlapor tetapi dokumen tersangka belum ada. Tersangka. Ya, sudah ada nama-nama tersangka tetapi belum ada dokumen. Dokumen tidak dilengkapi Penetapan. selama 5 bulan. Selama 5 bulan Bulan tidak tidak. dilengkapi, terlapor tidak diperiksa sama sekali. Akhirnya dikembalikan. Akhirnya dikembalikan. Padahal di kejaksaan sudah ada P16 penunjukan data sudah ada. Jadi kan dikembalikan. Setelah dikembalikan ke Polda, terlapor tidak periksa sama sekali.
Sampai kita bulan Juni, bulan Juni kita pergi ya. 3 bulan yang lalu kami ke Manado, kami di BAP. Selama itu SPDP dikembalikan bulan Agustus. Tidak diapa-apakan. Tidak terlapor, tidak diperiksa sama sekali. Sampai bulan Juni kami datang, kami di BAP lagi, baru kemudian mereka lakukan lagi. Jadi cukup lama mereka diamkan. Jadi sebenarnya enggan mereka menyelesaikannya. Ya, jadi memang itu sudah jelas menolak. Nah, pada waktu LP3 ini sedang berjalan LP3, Pak, terlapor menggugat kami ke pengadilan negeri dengan menggunakan fotokopi sertifikat yang sudah ditarik, sudah dicoret dari BPR, dengan dugaan kami melanggar hukum karena mencabut sertifikat mereka. Bukan kami yang mencabut, Pak. Lucu ya, Yang mencabut bolak-balik ya. Iya, begitu Pak. Oke. Nah, dengan Makanya alasan kita lapor LP4 itu. LP4. Iya. LP4 kita laporkan pengguna dokumen palsu. Memang harusnya ke situ. Terus? Nah, LP3 ini tidak berjalan. Akhirnya kami waktu ke Manado ketemu dengan di Reskrim Kombes Kani. Dia menyatakan alasannya karena ada surat telegram dari Kabar Reskrim yang menyatakan bahwa karena ada perdata gugatan di pengadilan negeri, maka pidana ditunda. Tetapi yang kami baca surat telegram itu, Pak, dia salah memahami ini pengertian. Karena ada poin-poin, urutan poin, itu pada poin nomor 5 di dalam surat telegram itu dinyatakan bahwa pada setiap tahap lakukan gelar perkara dan pastikan hak kepemilikan itu sudah ada atas keputusan pengadilan. Nah kan kami sudah punya keputusan pengadilan PT UN. PT UN itu kan termasuk juga pengadilan. Bahkan dia bersifat erga omnes. Pengadilan lain harus menghormati keputusan PT UN. Tetapi Pak Gani ini menyatakan poin yang nomor 6 ini yang berlaku, bahwa karena ada pengadilan negeri maka maka pidana harus ditunda. Jadi LP3 ini diambangkan dengan alasan itu lagi. Nah kami sempat katakan, kami disuruh ukur tanah. Kan sudah ada keputusan PT UN dan PT UN itu ada sidang lapangan. Kenapa harus ukur tanah lagi? Pengembalian batas tanah lagi, aneh kan? Mau kemana dibawa perkaranya? Sudah ada PT UN. Jadi beliau mengatakan harus ukur tanah lagi, itu atas rekomendasi jaksa. Ternyata pengacara kami Pak Sadan sendiri ketemu dengan jaksa, apakah jaksa merekomendasikan suruh ukur tanah? Kata jaksa, dokumen saja belum ada, apa yang kami baca dan kami rekomendasikan. Jadi itu sudah jelas mereka tidak mau menyelesaikannya. Itu sudah jelas menolak menyelesaikannya. Oke, makasih. Nah, Advokat Sadan melihat dari kasus ini gimana pandangan saudara? Nah, jadi Bang Alvin begini, sejak awal memang, nah itu tadi, jadi sejak awal penyidik itu pun menerapkan hal yang salah. Jadi membatasi seseorang untuk melaporkan ke polisi itu dengan tidak boleh memperkenakan pasal, itu salah satu melanggar hak asasi manusia lagi. Ya, jadi klien saya ini saya jelaskan sejak awal 2017 membuat laporan polisi sampai kemarin terakhir 2021 membuat laporan polisi. Nah tapi tidak diperkenankan menentukan pasal. Nah itu aneh. Sementara kan kita dirugikan. Ketika kita dirugikan maka kita kenakanlah pasal yang merugikan kita, yang menguntungkan bagi kita, kan begitu kan? Nah itu yang tidak terjadi.
Nah, yang kedua, saya rasa memang tidak ada alasan penyidik untuk menunda-nunda ini. Karena jelas secara de facto semua dalilnya bisa dibuktikan. Ya, yang saya herankan begini, di laporan pertama dan laporan kedua sudah terbukti penyidiknya itu bersalah, kena sidang kode etik, sudah bersalah. Tapi yang anehnya, ya aneh, itu perkara di SP3. Orang sudah dinyatakan bersalah, tetapi perkara di SP3. Ini logikanya di mana? Bapak Kapolda, Pak Dirkrim, ini logikanya di mana? Gitu loh. Ini yang saya nggak ngerti, Pak. Lucu ya? Lucu. Konon lagi di perkara, ini perkaranya kan 2017 sampai 2022 nggak jalan sampai sekarang. Nah, saya mau tegaskan, ini ya Pak Dirkrim, Kombes Pol Gani yang kita sayangi dan yang kita cintai, saya mau menjelaskan kepada Anda, mengulang kembali, ya. Di 2019 sudah ada namanya putusan PK. Itu adalah putusan tertinggi di Republik ini. Betul. Ya. Dan klien kami dinyatakan menang, Pak. Menang. Menangnya apa? Sertifikat nomor 98 ya, tahun 78 itu kepemilikannya oleh ahli waris. Ya. Dan menyatakan sertifikat 265 iya, 2567 dan seterusnya itu sudah dicoret dan dibatalkan. Itu putusan, kita bicara putusan, dan itu sudah diteruskan oleh BPN Kota Mobagu. Ya, jadi Pak Kombes Gani ini biar mengerti, ya. Ini Pak, biar mengerti. Jadi sudah diputus, ini sudah ditindaklanjuti oleh BPN. Ya, tahun 2019 BPN Kota Mobagu sudah menindaklanjutin. Sudah membatalkan ya? Sudah membatalkan, mencoret dan mencabut. Udah ada bukti itu surat. Pertama. Diteruskan oleh Kanwil, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara, juga menyatakan sudah dicabut dan sudah dicoret. Artinya tidak punya kewenangan sertifikat atas nama Stella Moginta dan kawan-kawan tidak memiliki hak terhadap objek perkara. Lalu kembali 2022, kami juga menyurati BPN. Ya, dua jawaban ini menyatakan bahwa sudah dicoret juga, sudah dibatalkan. Kita berbicara di 2019, ya. 2017 itu perkara sudah dibuat, sudah dilaporkan. Ya. Lalu Kombes Gani bilang, kami hanya takut pada TR. Pak Kombes Gani, ya, kalau saya buka secara hierarki perundang-undangan, justru kami tidak mengetahui apa namanya TR. Kami merujuk kepada hierarki perundang-undangan tersebut, jelas. Ya. Jadi kalau kita berbicara 2017 locus delicti, tempus delictinya, kenapa perkara tidak berjalan sampai sekarang? Kok Bapak bilang TR dan Perma tersebut? Bapak mau debatkan saya di mana? Debatkan secara substansi ini di mana? Ya. Kenapa tidak ada berjalan perkara tersebut? Ya kan? Apa yang terjadi, Pak Kombes? Pak Kapolda, apa yang terjadi? Ya, kita ini sayang dengan institusi penegak hukum kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Sulut. Tapi tolonglah kalian juga menyayangi kita. Sayangi kami masyarakat mencari keadilan. Ya, 2017 ke 2020 itu waktu yang sangat lama. Tapi kalian tidak bisa menentukan terlapor menjadi tersangka dan berproses sampai ke meja persidangan. Ya, artinya apa? Sangat menggelitik, Bang Alvin. Jadi kita kemarin Juni itu ketemu dengan yang namanya Dirkrim Kombes Pol Gani. Ya, kita banyak bercerita tentang perkara dan sebagainya. Tapi beliau hanya bilang bahwa kami hanya taat kepada TR dan Perma tersebut. Kalau kami melakukan, ya konsekuensinya saya nggak mau terima.
Nah itu kan pemahaman yang salah. Sementara kita di 2019 sudah ditentukan oleh putusan inkrah. Putusan petun itu sudah tidak dijalankan. Tidak ada dasar yang tidak menjalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh klien saya. Jadi memang secara tidak langsung dia mengakui bahwa ada oknum di balik ini. Ada oknum di balik ini. Dan itu bukan sekali dia sampaikan. Jadi kemarin juga ada keluarga daripada klien saya menyatakan ketika dia kemarin, singkat cerita, ada pertemuan dengan pihak kepolisian, Propam, Mabes Polri, lalu dia ada di situ, lalu si Kombes Dirkrimum ini juga dimurung di situ, keceplosan ngomong. Kombes Gani ini. Iya. Ya, memang ada peran serta dan perhatian khusus dari mantan Kapolda. Ya, namanya Roy Lukumoa. Ya kan? Boleh dong kayak gitu dong. Nah, itu dia sampaikan di depan keluarganya Alwaris. Kemarin pada pertemuan kemarin saya konfrontir, ya wajar saja dia bilang. Wajar saja. Ini bukan negara punya Anda, Bapak Kombes. Ini negara hukum. Betul. Ya, hukum adalah panglima tertinggi di Republik ini. Gitu loh. Kalau Anda tidak menjalankan sistem penegakan hukum yang benar, ini adalah orang tua. Orang tua, bayangin di usia yang senja begini, udah tua begini, masih dipersulit dalam mendapatkan keadilan. Itu dia. Ya. Jadi sebenarnya memang sudah jelas. Setelah saya telusuri, Bang Alvin, ternyata orang yang disebut oleh Kombes tadi, Kombes Gani tadi, dia bilang, saya telusuri di dalam akta yang kita dapatkan, ya, sejak dia pensiun tahun 2000 sekitar 2020 ya, atau 2019 begitulah dia pensiun. 2020 ya benar. Nanti saya kasih tunjuk. Bulan April. Ya, sekitar sebegitulah. Menjadi pejabat komisaris independen di perusahaan yang merupakan lawan kita sebagai terlapor. Saya tidak menduga, ya, saya tidak saya tidak menjustifikasi, tapi saya menduga itu secara kepentingan. Artinya apa? Ya biarlah masyarakat luas yang menilai itu. Ada mantan oknum, ya, mantan oknum Kapolda, ketika perkara berjalan, lalu setelah pensiun masuk kepada Komisaris perusahaan yang merupakan lawan daripada atau yang bermasalah di Polda. Artinya apa? Ya, jadi sebenarnya saya tidak mengerti. Saya juga kaget kemarin. Dia memaksakan pengukuran tentang batas tanah lagi. Secara hukum tidak ada kewenangannya itu. Dan memang saya melihat banyak kebohongan-kebohongan di sini, Pak Bang Alvin. Banyak sekali. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama dia berdalih kepada TR dan juga Perma. Dia juga menyebutkan adanya perhatian khusus lah dari yang namanya mantan Kapolda, dan itu katanya wajar. Dan yang ketiga, dia berjanji, ya, seakan-akan serius dalam menangani perkara ini. Dia berjanji untuk penanganan perkara, ya, sama saja. Jangankan berbicara tentang penanganan perkara, SP2HP aja kita tidak terima. SP2HP, perkembangan penanganan perkara kita tidak terima. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ditutup-tutupin dari penanganan perkara ini. Saya tidak mengerti bagaimana kredibilitas seorang penyidik jika bermain-main dan memperlakukan setiap pelapor tidak wajar dengan dengan penggunaan pasal tidak diperkenankan, lalu diminta dengan ukur dan sebagainya supaya terlihat dia peduli dan sebagainya. Nyata-nyatanya tidak. Termasuk kemarin Kombes Pol Gadi bilang ini sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Benar, saya konfrontir Bang Alvin. Langsung ke kejaksaannya saya konfrontir dan ketemu dengan salah satu jaksa yang menangani perkara itu. Dia bilang, bagaimana mungkin kami menangani perkara
Ya, sebagaimana yang Bapak bilang, orang tidak dilengkapi, benar memang ada dilimpahkan, di P16-kan. Tapi bagaimana mungkin kami menyatakan itu sempurna atau tidak, sementara ketika kami minta mana berkas selanjutnya tidak dikasih, tidak disempurnakan. Dan memang itu yang terjadi, sehingga ya dugaan saya ini hanya mengulur-ulur waktu saja, supaya habis masa daluarsanya. Jadi habis masa daluarsanya mereka tidak punya hak dengan hal itu. Kombes Pol Gani sudah membutakan diri. Saya bilang membutakan diri. Sorry. Dalam penanganan kita profesional, Pak ya. Ini dalam penanganan perkara, bukan secara pribadi saya menyerang, Pak ya. Ini dengan penanganan perkara. Bapak sebagai penyidik yang mengerti tentang hukum, saya hormatin. Tapi kita berbicara. 4 surat ini sudah membuktikan, Pak. BPNI itu representatif negara untuk mengeluarkan hak kepemilikan tanah, Pak. Ayo kita berdebat, Pak. Saya mau tahu, kalau saya salah saya belajar dari Bapak. Ya, ini sudah jelas, Pak. Sudah jelas, sangat-sangat jelas, Pak. Menyatakan pembatalan terhadap objek-objek sertifikat yang timbul di luar dari hak kepemilikan ibu ini. Bagaimana mau meminta perkara itu supaya berjalan? Ya. Sejak awal sudah kita bilang kalau misalkan Polda Sudut tidak tidak suka dengan perkara ini lagi, atau ya katakanlah tidak lagi mau menangani perkara ini, ya udah limpahkan ke Mabes. Dulu tidak mau, keras sekali. Kami mampu menyelesaikan ini, kami siap menyelesaikan perkara ini. Kombes Pol Gani bilang lagi, kita sevisi, Bu, kita sevisi misi, Pak Lawyer. Ya, harapan kita sama. Dia ngaku juga bahwa ini saya ada catat, ya, ada catat kalimat-kalimat dia itu. Sampai saya catat-catat begini loh kalimatnya. Saking saya seriusnya, karena saya tidak mau terlewatkan ini dengan fakta-fakta pertemuan saya dengan dia. Dia juga sudah bilang kok, pelakunya sudah manuver, dia bilang. Lah kalau sudah manuver, lakukan dong Pak penegakan hukum. Ya, jangan bicara doang Pak, lakukan penegakan hukum Pak. Kita mau Bapak bersedia untuk menegakkan hukum, kita akan support Pak. Ya kan? Apalagi Bapak kan sudah melewati fase-fase yang namanya tingkat di kepolisian ya. Bapak ini kan perwira Pak. Saya pikir kan bunga 3. Setidaknya ketika berbicara tentang prestasi lah ya, sudah dibarengi dengan pemahaman-pemahaman tentang hukum. Harusnya. Iya. Jadi tolong Pak ya, tolong supaya perkara ini tidak lanjuti. Tapi kenapa Pak? Ketika kita getol meminta perkara ini ditangani Mabes, Bapak tidak mau. Sekarang ujuk-ujuk sudah limpah. Ketika kita getol, mana tindak lanjutnya, mana perkara ini tindak lanjutnya, Pak penyidik? Dilimpah Pak, LP3 dan LP4 dilimpah Pak. Dilimpah ke Mabes. Bendera putih ya? Iya, saya nggak tahu lah bendera putih itu apa. Itu kan soal pengakuan, mereka mau ngaku atau tidak Pak. Tapi sekarang dilimpah. Kemarin sudah kami gelar Pak. Kita ketemu dengan unit yang menanganin karena ada 2 laporan polisi, maka dipisah Pak. Ya, LP3 di unit 1. Tanahnya kurang lebih nilainya berapa sih? Ya. Kalau secara nominal nggak ada Pak. Bahkan secara tanahnya dibandingkan harga tanah, kerugian ibu ini udah berkali lipat. Makanya itu yang saya pertanyakan ini justru. Ya justru karena itu. Jadi ini kayak mempertaruhkan triliunan sampai Itulah Pak. ya kan, mencari keadilan tuh kayak Yang hanya mencari keadilan. baru iya kan. Keadilan buat kami dan contoh buat orang lain. Iya. Tapi di Pertanyaan kecil Pak. Nah, garis besarnya begini, ketika dilimpahkan kemarin gelar perkara, Iya. 2 penyidik dari unit yang berbeda bilang hasil BAI dan BAP-nya ini asal-asalan. Saya tidak bohong, asal-asalan. Karena kenapa tidak secara spesifik dijelaskan tentang sejarah tanah apa dan sebagainya? Tidak. Baru menjadi pertanyaan kami kemana Pak,
Pernah nggak sudah lapor itu diperiksa? Pernah nggak? Atau mungkin saja dugaan saya BAI dan BAP sudah disiapkan, ya, tinggal seterusnya apakah kemudian ya dugaan saya ketemu di mana, jadi tidak diperiksa secara ya mungkin saja dugaan saya begitu. Itu ya kalau begitu. Jadi, uang ketemu penguasa dilawan ya. Nah, iya betul. Ngeri ya. Tapi ya itu Pak, memang ya setelah ada pengakuan yang disampaikan tadi dan dikatakan wajar, ya kita berpikir bahwa memang benar yang Bapak bilang tadi, poin ketiga itu sudah terpenuhi, sehingga ya perkara ini ya mandat secara ya setidaknya kayak tidak punya dilapor tapi tidak punya tuan. Jadi kayak makin lama kalau dibiarkan kan akan makin kabur. Iya. Nah, begitu Pak kira-kira tuh. Terima kasih Bang Sadan. Jadi teman-teman sekedar pengumuman dulu ya. Jangan kaget kalau dengar Bang Sadan bicara ya. Itu dia nggak marah-marah. Nanti besok abis saya dilaporin polisi sama jaksa, beliau dilaporin lagi nih nanti satu Polda Sulut lagi ya. Jadi warning itu ngomong biasa itu orang Batak kalau ngomong kayak begitu, bukan dia benci, bukan dia marah, tapi dia lagi excited. Ya. Karena kenapa? Karena kecintaan beliau sama hukum dan keadilan di situ ya. Jadi hal yang normal teman-teman ya. Jadi jangan kaget, ini macannya LQ nih ya. Jadi bukan saya doang yang kadang bicara vokal dan keras ya. Macan-macan lain ada teman-teman ya. Belum kita keluarin dari kandang aja di situ. Susah nanti kasih makannya, daging-dagingnya itu. Oke. Teman-teman tadi kita udah dengar ya cerita dari Bang Sadan. Ini loh ngerinya. Dan Ibu tahukah ya faktanya itu sudah berapa kali Presiden Jokowi itu minta tolong loh sama Kapolri. Presiden Jokowi itu presiden yang bijak kalau menurut saya ya. Dia tuh sangat perhatian dan dia sangat memperhatikan tentang adanya mafia tanah, perebutan-perebutan di situ. Sudah berapa kali Ibu tahu Presiden Jokowi minta tolong sama Kapolri. Pak Listio Sigit Kapolri untuk membenahi? Sering tahu berapa kali? Tahun BPN kita pernah dengar pidato 4 kali gitu. Ya. 4 kali. Boleh saya bilang juga sebenarnya Presiden Jokowi ini salah satu presiden yang paling sabar kalau bisa 4 kali ngomong. Saya kalau punya pembantu ya atau saya punya rekanan di LQ nih, sekali 2 kali saya ngomongin kagak jalanin, wah saya SP3. Saya kasih peringatan di situ ya, potong gaji kayak demosi kayak di situ. Tapi beliau ini udah sampai 4 kali bicara, dan ini menurut saya ya kalau sampai seorang presiden saja bicara 4 kali, penting nggak menurut Ibu? Sangat penting. Sangat penting benar. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini dibiarkan, ini yang saya bilang, hukum ini nggak menjadi panglima seperti yang tadi Bang Sadan bilang. Bukan hukum panglima, uang jadi panglima. Jadi panglima, kekuasaan jadi repot kita kalau kayak begitu. Panglima. Kalau uang adalah panglima, berarti Kapolri bukan Listio Sigit, presiden bukan Jokowi. Iya. Tapi presidennya duit, Kapolrinya duit. Betul. Seperti yang tadi Ibu bilang, ada seorang penyidik disuruh Kapolda untuk jalanin, nggak mau membangkang kan? Karena Kapoldanya ini bukanlah Kapolda yang real. Kapolda yang real duit yang nyuruh si penyidik, jadi penyidik ikutin ke situ. Itu kalau saya lihat ya. Ini kita bicara dunia oknum ya. Iya. Dunia oknum. Jadi kita tahu lah masih ada polisi-polisi yang baik ya. Banyak juga polisi yang WA ke saya, Bu. Mensupport saya punya YouTube, dia bilang, Pak Alvin benar ya kan, dan bahkan saya ada beberapa polisi yang nanti mau saya ajak podcast ya, dia bahkan mau teriak tentang apa yang terjadi di dalam lingkungan polisi sendiri. Bagus Pak. Jadi ini polisi Biasa ada yang mau. di dalam institusi polisi, dia aja mau teriak gitu loh. Iya, betul. Jadi dia merasa atasan dia pun tidak adil, tidak bisa memberikan mangga di sana. Ya mungkin ada yang baik kan, yang patroli, yang gimana gitu kan. Tapi
kelihatannya dengan adanya oknum polisi yang seperti ini kan daya rusaknya kan hebat banget. Luar biasa. Itu dia. Nah, kira-kira Bu, untuk closing statement, apa harapan Ibu kalau misalnya ada Bapak Kapolri atau Bapak Dir Tipidum di sini atau Kadipropam, atau mau sampaikan kepada siapa di sini ya yang kira-kira bisa membantu Ibu? Apakah ini ranah kepolisian? Apakah masih bisa dibantu oleh ATR BPN kah? Atau Ibu mau kasih closing statement atau harapan ke Bapak Presiden, atau silakan coba. Bapak-bapak, kami ini udah tua, sudah umur 80. Bayangkan kami masih keluar masuk Mabes Polri ke Polda untuk mencari keadilan, dan kami tidak pernah mendapat keadilan itu. Oleh sebab itu kami mohon, kami pernah mendengar dari Bapak Presiden pidato pada waktu hari ulang tahun BPR bahwa harus berantas mafia tanah. Kami juga mohon pada Pak Sigit, juga oknum-oknum dalam Mabes Polri, Polda, tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami dipanggil Tuhan sebelum kami mendapat keadilan. Kalau sampai terjadi, kami akan tuntut kemanapun itu, kami akan kejar. Bukan hanya kami, tetapi bagaimana rakyat kecil, bagaimana Bapak Jokowi memberikan sertifikat kemudian diambil orang, tidak ada gunanya. Kami punya tanah, tiba-tiba diambil orang 30 tahun kemudian, dan BPN dengan sukacita bikin sertifikat baru. Luar biasa. Dan itulah yang kami mohon, Pak Alvin, Pak Sadam, kami mohon bantuan. Kami dari jam 6 pagi dari Bogor ini. Tolong kami supaya kami boleh mendapat keadilan. Baik Ibu. Sekali lagi Pak Jokowi, Pak Sigit, dan semua pejabat dalam Mabes Polri, mungkin juga nanti di kejaksaan, apalagi hakim, luar biasa. Kami yang punya sertifikat mereka yang sudah dicabut, tetapi dimenangkan oleh hakim. BPN sudah mencabut, kami yang disalahkan. Di mana keadilan itu? Indonesia ini adalah Indonesia yang penuh dengan keadilan. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Presiden, bantu kami orang yang lemah. Terima kasih. Ya, makasih Ibu. Ibu mungkin udah diwakili? Ya. Oke. Bang Sadam ada closing statement? Ya, saya hanya mau menegaskan lagi kembali. Yang pertama, bahwa memang sejak 2019 sudah ada putusan petun itu. Di 2020, tepatnya di bulan April kalau tidak salah, sertifikat atas nama Stella Mokogintha itu sudah dicabut dari peredaran. Sudah. Tapi yang kita temukan di dalam gugatan mereka masih memakai fotokopi sertifikat yang sudah mereka serahkan, artinya sudah dicabut. Nah, itu adalah menjadi catatan penting. Dan yang kedua, karena memang perkara ini sudah dilimpahkan dan kami nyatakan bahwa dilimpahkan artinya dari Polda Sulut kepada Mabes Polri, jadi secara tidak langsung, mohon maaf, kami harus menyampaikan rapor merah kepada Polda Sulut. Rapor merah mereka tidak bisa menyelesaikan perkara ini dengan alasan yang mereka tahu sendiri. Ya, harapan kami juga
karena ini sudah ditangani oleh Barreskrim di Tipidum, ya, kami meminta bapak-bapak kepolisian, kami sayang dengan institusi penegakan hukum di Republik Indonesia dalam hal ini kepolisian. Kami percaya bahwa perkara ini ketika bapak-bapak di unit yang ada di Tipidum, sebagaimana hasil gelar perkara kita itu, bantu kami, mari kita saling support bagaimana menegakkan hukum di Republik Indonesia ini, karena hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. Supaya ibu-ibu yang klien saya yang sudah tua ini, mereka tidak lagi memikirkan atau menyisihkan waktunya hanya untuk disisa, ya katakan di usia-usia senja ini dengan hanya menangani perkara ini, tapi setidaknya ketika perkara ini bisa berjalan dan harapan kami terlapor, ya terlapor itu mudah-mudahan secepatnya bisa dipanggil dalam hal untuk diperiksa agar ya perkara secara keseluruhan bisa terbukti siapa sebenarnya yang salah dan siapa yang benar. Saya juga tidak membenarkan klien saya secara gamblang, tapi saya juga tidak menyalahkan klien saya. Biarlah proses penegakan hukum berdasarkan dokumen dan penjelasan kami ada keadilan. Begitu Bang Opin. Oke, makasih Bang Sadan. Jadi gini ya teman-teman ya, netizen sekalian yang menonton. Inilah kenapa kalau orang-orang bilang Alvin Lim, LQ itu vokal, bagaimana kami nggak vokal? Ya kan? Contoh seperti Prof Ing sama Dr. Sinca, itu sampai bikin 4 laporan polisi loh. Dan kami ini sampai sudah bikin beberapa kali laporan propam. Ya, dan mana terbukti bersalah, tapi yang baru tetap melakukan seperti itu. Disinilah kita melihat dan kita menjadi frustasi. Ya, ini harus jadi catatan penting ya. Kami ini bukannya mau jelek-jelekin kepolisian, kejaksaan, pengadilan, gak ada. Ya kan, kalian lihat nggak? Korban seperti Prof Ing sama Dr. Sinca ini, satu hari yang WA saya ini puluhan. Itu baru saya aja. Ya, kenapa mereka bisa WA ke kami? Kenapa sampai Dr. Sinca sama Prof Ing sampai mau datang dari Bogor jauh-jauh ke sini? Mereka mencari keadilan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu tanpa menjadi viral, tanpa bisa didengar keluh kesah mereka nggak akan mendapatkan itu hukum. Kepastian hukum itu mereka nggak dapat. Ya, jadi supaya netizen tahu, ya Alvin Lim, saya, Bang Sadan, Prof, ya para klien di sini, kita nggak ada maksud jelek-jelekin polisi. Mereka ini mau cuma cari keadilan, itu aja. Dan segitu mahalnya kah harga keadilan di Indonesia sampai harus perang berantem? Ya, ada atensi Kapolda aja masih kalah. Ini ngeri loh, saya bilang. Ya, dan ini saya harap menjadi perhatian bagi Bapak Kapolri yang selalu bilang tidak anti kritik, ya kan? Maka saya sampaikan ini ya, tolong dibantu ini Dr. Sinca sama Prof Ing. Ya, mereka kasus dari Polda Sulut bolak-balik ke Sulut itu biayanya berapa deh pesawat? Ya, sekarang balik lagi ke Mabes, itu sangat melelahkan ya. Selain uang banyak yang habis, dan tidak terbayarkan secara fisik. Tenaga fisik juga, mental mereka juga ya, terganggu di situ. Ya, ini yang membuat Indonesia rusak. Ya, kenapa? Tidak adanya kepastian hukum. Orang yang benar dibikin salah, orang yang salah dibenerin. Ini kita bingung di sini. Ya, saya bukan jelek-jelekin Pak Jokowi. Saya bingung kok di zaman pemerintahan beliau, ini faktanya yang terjadi. Ya, jadi kalau dibilang kami nggak bawa fakta, loh, ini ada semua, laporan polisi ada, korbannya ada, ya.
Jadi tolonglah ditindaklanjuti Pak Kapolri. Ya. Pak Listio Sigit, saya tahu ya kan, Anda suka mendengarkan keluhan masyarakat dan kami appreciate itu. Kami apresiasi itu. Bapak Kabar Eskrim juga saya yakin tidak mungkin mengeluarkan TR untuk menghentikan. Mungkin ada oknum-oknum di bawahnya yang menyuruh dia menandatangani sesuatu tanpa beliau melihat, dikasih informasi yang nggak benar. Ya karena kenapa? Saya masih percaya dengan Kabar Eskrim dan Bapak Kapolri. Itu dua tongkat kepemimpinan yang saya masih percaya di Polri. Ya, sisanya saya masih agak ragu lah di sini ya. Apakah benar ada keseriusan pembenahan atau tidak di situ. Ya, jadi saya minta tolong tadi kalau Ibu Dr. Sinca sama Prof. Ing minta tolong ke saya berniat membantu. Ya, saya bantu dengan membantu memviralkan dan pendampingan dalam kasus ini. Tetapi ingat, kewenangan itu bukan di saya, bukan di law firm. Tapi kewenangan itu ada di penyidik nanti, ada di kejaksaan nanti penuntutan, ada di kehakiman nanti dalam pemidanaan. Bukan di saya, bukan di lawyer, bukan. Kalau kewenangan ada di saya hari ini tidak akan duduk dan lakukan podcast. Saya hari ini tidak akan duduk nih dan berbicara. Saya hari ini akan sudah bekerja. Karena kewenangan bukan di saya untuk menyidik, untuk menyita. Ya, jadi mohon ya kan perhatian dari bapak-bapak para petinggi Polri. Terima kasih pada teman-teman. Ya, podcast ini membuktikan kita semua cinta pada Indonesia. Ya, kita mendukung pemerintah yang sah, tapi kami berharap akan ada perbaikan di situ. Oke, salam cerdas hukum. Ya. Sukses. Oke.